Tetapi jika mereka gagal, mereka akan dapat konsekuensinya. Apa itu? Mereka akan dibunuh. Orang pun datang dan Keesokan paginya mereka melancarkan aksinya. Karena tidak membawa uang receh, mereka pun bayar dengan emas batangan. Awalnya aksinya berjalan dengan mulus, malahan para penjaga dihipnotis dan diajak dangdutan. Tinggal selangkah lagi, namun tiba-tiba ada penjaga kakek tua. Sebenarnya mereka itu bisa dapetin mahkota, tetapi karena konyolnya mereka malahan main-main bikin saya tambah gregetan. Gitu kan ya? Tak berselang lama, karena kelamaan mahkotanya pun digunakan oleh sang ratu. Mengetahui hal itu, para minions mengejar kereta kencana sang ratu. Polisi yang tahu, mereka pun mengejar para minions. Dan adegan perebutan mahkota pun terjadi. Diperlihatkan bahwa sang ratu juga ahli sekali dalam bela diri. Dan akhirnya mereka dikejar-kejar sama polisi satu negara. Kereta kencana pun nabrak pohon, pengambilan mahkota pun jadi gagal. Mereka mencoba melarikan diri, namun di saat Bob tersudut, ia secara tidak sengaja menabrak pedang dalam batu. Dan ia berhasil melepas pedang dalam batu tersebut. Konyol banget adegan ini. Seketika semua orang langsung tunduk pada Bob. Karena hal itu, ratu berhak memberikan kekuasaannya kepada Bob. Dan ia malahan dinobatkan menjadi Raja Bob. Keren kan? Scarlett yang lagi asyik nonton acara TV tiba-tiba dikagetkan dengan berita pagi. Penobatan sang raja baru, yaitu minions anak buahnya tadi, yaitu King Bob. King Marah karena cemburu karena minionlah yang mencapai mimpinya untuk mencuri tahta, Scarlett langsung melabrak para minion. Don't you Scarlet me, you backstabber. Kevin yang sadar dengan tugas awalnya memberikan mahkota yang ada di Bob. Jadi, Bob melepaskan tahta untuk memberikan jabatannya kepada Scarlett. Will be coronated at London's historic Westminster Abbey, clearing the way for Scarlet Overkill to be crowned Queen of England. Setelah pemberian kekuasaan, tinggal penobatan. Ternyata hal itu tetap saja membuat Scarlett marah dan merasa dikhianati. Scarlett yang masih kesal langsung memenjarakan ketiganya di penjara bawah tanah untuk disiksa oleh Herb sebelum penobatannya menjadi ratu yang baru. Alright, are we comfy? Tetapi karena mereka sudah dicit kebal sama player GTA San Andreas, mereka tidak bisa mati. Siksaan demi siksaan malahan membuat mereka geli dan menikmatinya. Herb pun sampai capek dan malah mengejak mereka untuk berselfie ria. Well, I hope you learned your lesson for today. Setelah Herb pergi, mereka memutuskan untuk melarikan diri dengan niat untuk meminta maaf kepada Scarlett saat hari penobatannya. I love you, Scarlet. So squishy.
Setelah berjalan ke Westminster Abbey, para minion sudah mempersiapkan diri untuk meminta maaf dan memberi kejutan. Namun, Stuart dan Bob memotong upacara penobatan dengan secara tidak sengaja menjatuhkan lampu gantung yang berada di atas. Duh, apes minion selalu saja bikin kejutan. Lalu Scarlet yang kemarahan sudah memuncak, memerintahkan para penjahat untuk mengeksekusi mereka. Lusinan penjahat mengejar mereka bertiga selama hujan badai petir. Adegan pengejaran pun terjadi. Stuart dan Bob tertangkap. Sementara Kevin berhasil kabur menuju ke sebuah pub yang di dalamnya ada seorang mantan ratu. Saat di pub, dia melihat Scarlet di televisi. Ia mengatakan bahwa dia akan membunuh Stuart dan Bob jika Kevin tidak muncul dan membayar hutangnya saat fajar. Little Bob, Stuart. Dengan penjahat yang masih mencari dia, Kevin berlari lalu menyelinap ke kastil Scarlet untuk mencuri senjata. Tetapi tepat sebelum para penjahat menangkapnya, Kevin secara tidak sengaja menggunakan mesin yang sedang tahap uji coba oleh Herb. Dan ternyata Kevin yang tidak sengaja menggunakan mesin itu malah tumbuh menjadi Titan raksasa dan menghancurkan kastil. Dia berjalan menuju London melalui gang sempit dan sempat tersangkut. Ia bergegas untuk menyelamatkan Bob dan Stuart. Saat mereka berdua akan diledakkan, Kevin datang tepat sebelum bom meledak. Marah karena rencananya membunuh digagalkan, Scarlet langsung mengajak Kevin berduel. Dan adegan perang antara Scarlet dan Kevin pun terjadi tepat ketika minion lain yang lagi asyik makan muncul di London. Scarlet yang mencoba meledakkan mereka dengan menembakkan laser lava, namun dapat diselamatkan oleh Kevin. Ketika Scarlet akan melancarkan rudal pamungkasnya, ditahan lagi oleh Kevin. Bingung mau diarahkan kemana, Kevin langsung menelannya. Mengetahui hal itu, Scarlet dan Herb berusaha melarikan diri dengan roketnya, tetapi Kevin memeganginya dan hal itu berhasil membuat mereka bertiga terbang ke angkasa dan rudal pun meledak bersama dengan ketiga orang tersebut. Minion yang lain menatap ledakan itu dengan penuh kesedihan. Tetapi yang namanya kartun, Kevin ternyata masih selamat dan menyusut kembali ke ukuran normal. Aduh, bener kan bro? Seperti yang saya bilang tadi, para minions itu kebal setelah di-cheat oleh player GTA San Andreas. Setelah Scarlet Overkill dikalahkan, para minions diundang ke istana untuk menghadap ke Ratu Elizabeth II. Ia memberi Kevin, Bob, dan Stuart penghargaan. Bob mendapat mahkota kecil. Stuart mendapatkan gitar elektrik yang disebut Super Mega Ukulele, tapi dia merusakkannya. Dan Kevin mendapatkan gelar Sir Kevin. Well done. You are Sir Kevin. Tiba-tiba Scarlet dan Herb yang ternyata juga selamat dari ledakan. Aduh, kartun opo iki setelah terkena rudal gak bisa mati karakternya.
Mereka mencuri mahkota sekali lagi. But now, at least, I have my crown! They took everything from me! My castle! My ride! Tapi dibekukan di tempat oleh Gru muda. Setelah itu, ia mengambil mahkota milik ratu dan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor bertenaga roket. Despicable. Minion menatap kagum dan mengejarnya. Setelah sekian lama mencari majikan yang pas, mereka memutuskan bahwa dia adalah bos yang selama ini mereka cari. Dan itulah mengapa para minions jadi anak buah Gru. Film pun selesai dan mamat. Oke, sudah habis camilannya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan klik notifikasi loncengnya ya, agar gak ketinggalan sama ulasan terbaru dari saya. Matur thank you dan salam yang manis-manis. Sikat.